Oke, selanjutnya untuk pertemuan ke-10 ya. Kita lanjutin lagi dalam WBS atau Work Breakdown Structure, di mana untuk Microsoft Project ini. Nah, di sini kita akan ngebahas bagaimana cara menghapus task name-nya ini gitu ya. Gimana sih caranya? Jadi pertama kita klik dulu, mungkin yang ini yang enak ya. Terus kemudian klik kanan, kemudian kita tadi sih sudah saya bahas ya sebenarnya untuk di pertemuan ke-9 kita delete. Nah, langsung ke delete gitu ya. Setelah itu tas akan hilang gitu ya. Dimana kita akan sisipin tasnya lagi yang lain gitu ya. Caranya kita buat analisis dulu, kita sisipkan tasnya. Bisa di sini. Kita mau di sini setelah ini kita lupa ya kemarin ya. Kita bisa klik di mana selanjutnya. Dimana selanjutnya kita bisa klik insert task. Nah, bisa di sini kita bisa edit lagi gitu ya. Kita bisa sesuaikan juga sama mau manual atau auto schedule, kita juga bisa. Kalau manual kan ini kita edit-edit dulu, kalau auto schedule dia bakal samain sama yang depan. Itu tergantung kita tulis one day gitu. Prosesornya kita yang sebelumnya kayak yang kemarin ya kita ngebahas kayak misalkan prosesornya 1 juga. Atau misalkan ini 2. Jadi dia setelah itu baru lanjutannya. Nah, task name kita bisa pilih di mana mau isi apa yang sebelumnya kita tambahkan. Kemudian ada lagi nih, gimana cara ganti judul kolom gitu ya. Kemudian kita klik, kan ini masih task name gitu ya namanya. Klik. Kemudian kita tulis field, klik, kemudian kita klik yang paling atas, kita tulis field setting. Nah, di sini kita bisa tulis misalkan setting, kemudian title ya kita tulis apa ya, project 1 WBS gitu ya. Anggaplah seperti itu. Kita bisa tulis ke center atau kita bisa tulis buat datanya juga. Kita misalkan center untuk tengah. Kita bisa juga edit-edit tingginya, headernya. Kita bisa tulis. Nah, itu jadi di tengah gitu ya. Jadi ada nama project gitu ya istilahnya. Kemudian untuk pengelompokan pekerjaan secara outline gitu ya. Berarti kita akan selanjutnya untuk mengelompokkan pekerjaan outline di sini kita bisa cek untuk kita mau indent atau outdent gitu ya. Jadi kita bisa menggabungkan suatu, misalkan ini si star ini ya. Terus kita mau ini sebenarnya satu kesatuan gitu ya, mengerjakan misalkan IT atau quality assurance gitu ya. Jadi ketika kita mau lanjut ingin untuk proyek berikutnya gitu ya, misalkan pengelompokan pekerjaan sangat berarti pada sebuah proyek. Jadi pekerjaan ini dikelompokkan dalam kelompok pekerjaan yang biasa disebut summary. Nah, kemudian pekerjaan utama ini kita breakdown lagi menjadi beberapa pekerjaan yang biasanya jadi subtask gitu ya. Istilah misalkan kita ngerjain buat Indomie, terus bikin Indomie, terus kita bikin telur goreng. Tapi kita jadiin satu gitu. Jadi istilah ada yang Indomie apa aja pelaksanaannya subtasnya, kemudian telur goreng. Nah, jadi beda kan ya istilahnya. Jadi kita bisa masukin ke indent kayak gini. Nah, jadi si new tasnya itu gitu ya. Saya juga bisa jadiin out deh. Kita bisa balikin lagi. Nah, seperti itu. Karena ini kan manual ada di bawahnya kan gitu ya. Kemudian ini bisa kita jadikan
untuk out. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa di luar itu. Bisa kelihatan perbedaannya. Terus desain out then maupun in there gitu ya. Kita bisa di sini. Jadi istilahnya jadi beberapa subtas bagian gitu ya. Kita coba cek seperti itu. Pelan nih karena ini kita anggap manual aja ya. Akan ini apa tuh tadi ya? Analisis. Analisis apa ya? Ya contohnya gitu. Nah, aku misalnya mau ngebuat ini desain sendiri. Nah, itu beda gitu. Jadi bisa begini. Nah, ketika itu kan ada perbedaan gitu ya. Jadi dia bisa untuk melakukan beberapa level gitu ya. Jadi kita ini dulu kelar, baru ini gitu bisa lanjut. Jadi kemarin tuh kayak ada jalur kritis ya kalau kita bahas. Nah, itu juga bisa ngebahas. Nah, penomoran pada outline sendiri juga sayangnya Microsoft Project ini nggak menampilkan gitu ya. Jadi kita cuma ngeliatin ikuti langkah gitu ya. Jadi bisa caranya seperti ini. Jadi kita coba cari lah ya. Kita pilih yang ini aja deh. Nah, dari sini kita tulis ini juga. Oke. Nah, dari sini kita pilih untuk penomoran. Menu, terus kemudian format. Dari format ini kita klik outline number. Nah, kelihatan nih. Jadi nomor 1 si star, nomor 2 si ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini gitu ya, lanjut. Jadi kita bisa buat nomornya tersebut gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya mau nyoba-nyoba bisa lah ya untuk si outline ini. Mungkin ini kan contoh yang pertama. Kita bisa cepet gitu. Nah, jadi kan beda nih. Ketika ini dia menjadi anaknya. Tuh, anak. Jadi kita bisa di sini lagi. Kalau bisa habis ini, habis ini, selanjutnya 1, 2, 3. Kalau misalkan kita klik di sini, oh desain tuh di bawah si analisis bisa kita turunin ke bawah. Kayak istilahnya kayak Microsoft Excel atau PowerPoint ya, mirip juga hampir. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa nomorin, nomor udah. Kemudian kita bisa cari lagi option. Kemudian kita ketus, nggak ada ya. Mungkin ini yang udah lama. Bentar. Nah, untuk yang mungkin ini kan di penomoran ya. Kalau nggak mau dinomorin juga bisa. Nah, bisa klik toolsnya. Nah, kita bisa balik lagi kalau kita nggak mau nomorin juga. Kita tinggal klik kayak gini aja. Nah, jadi kita bisa nggak lanjutin untuk penomorannya. Ini juga bisa dibalikin lagi sih. Tadi kan bisa di setting mau kembali ke left kah? Kita bisa lihat, bisa balikin lagi ke sini. Nah, dari sini kita bisa simpan ya biasa lah ya kayak Excel. Mau di save as maupun kita bisa ke PC maupun desktop maupun apa kita bisa pilih save dengan nama project yang ada itu bisa save lanjut seperti itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat datang di Microsoft Project. Kita baru membahas WBS hari ini. Thank you.